Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silviatul Hadawiyah, kuliah di Universitas Mandala Waluya Kendari dengan prodi S1 Farmasi. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memaparkan materi mata kuliah kimia medisinal dengan judul hubungan struktur antibiotika dan golongannya. Langsung saja simak video berikut ini sampai selesai. Nah, untuk poin pertama kita membahas definisi antibiotik, yang kedua sejarahnya, kemudian yang ketiga penggolongan antibiotik. Pada antibiotik ini yaitu senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Pada awalnya antibiotika diisolasi dari mikroorganisme dan dalam perkembangannya antibiotik kemudian diproduksi massal melalui sintesa kimia. Pada sejarahnya tahun 1929 Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan sifat antibakteria dari penisilin. Penemuan ini kemudian dianggap sebagai tonggak kelahiran era antibiotika modern. Meski demikian, penisilin baru dipergunakan dalam terapi infeksi pada tahun 1939 oleh Florey dan Chain. Dan sejak saat itulah, eksploitasi terhadap penemuan ini baru benar-benar terrealisasi. Berabad-abad yang lalu, manusia telah mempelajari berbagai macam ramuan yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi topikal, yang saat ini diasumsikan bahwa ramuan tersebut efektif mengobati infeksi karena adanya bahan-bahan antibiotika dalam ramuan tersebut. Pada penggolongan antibiotika, yang pertama ada aminoglikosida, yang merupakan jenis antibiotik yang digunakan dalam pengobatan infeksi Bacillus gram negatif aerobik. Meskipun demikian, golongan ini juga efektif dalam melawan bakteri lain seperti Staphylococcus dan Mycobacterium tuberculosis. Beberapa contoh antibiotik aminoglikosida, yang pertama ada tobramycin, gentamicin, paromomycin, amikamycin, neomycin, dan plazomicin. Penggolongan antibiotik yang kedua adalah tetrasiklin. Ialah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme rentan seperti bakteri gram positif dan negatif, Chlamydia, Mycoplasmata, protozoa, serta Rickettsia. Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dalam RNA mikroba, yakni molekul penting yang bertindak sebagai pembawa pesan DNA. Obat ini merupakan jenis antibiotik bakteriostatik yang berarti dapat mencegah bakteri berkembang biak. Jenis antibiotik ini biasa digunakan untuk mengobati infeksi seperti infeksi pernafasan, kulit, dan kelamin. Yang ketiga ada antibiotik penisilin, biasa digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penyakit yang bisa diatasi dengan penisilin antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga tengah, atau demam reumatik. Penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya terbagi menjadi dua. Ada antibiotika spektrum luas, di mana merupakan antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Yang kedua, antibiotika spektrum sempit, yang merupakan antibiotika yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Nah, ini merupakan bagian mekanisme kerja antibiotika, di mana dia mempunyai 5 mekanisme kerja. Yang pertama, antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri, contohnya penisilin, cefalosporin, carbapenem, vancomycin, bacitracin, fosfomycin, dan isoniazid. Yang kedua, antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, mempengaruhi permeabilitas
membran dan menyebabkan kebocoran sel, contohnya polymyxin dan daptomycin. Terus yang ketiga, antibiotika yang menghambat pembentukan DNA dan RNA, contohnya quinolone dan rifampin. Yang keempat, antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, contohnya eritomycin, clindamycin, cinerisin, pleuromutilin yang aktif pada ribosom subunit SOS, aminoglikosida, gentamicin, streptomycin, tetrasiklin, glikilisin aktif pada ribosom subunit 3-OS, dan linezolid yang aktif baik pada ribosom 5-OS dan 3-OS. Kemudian yang terakhir, antibiotika yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma, contohnya sulfonamida dan trimethoprim. Baik, itulah tadi hasil pemaparan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.